Hai, para sudaders, kumaha kabarna? Damang sadenya dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Sang Penguasa Pedang untuk bagian yang ke-7. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Liu bersama yang lainnya sedang mencari sumber mata air untuk membantu krisis air di desanya. Saat sedang mencari, Liu tak sengaja menemukan sebuah pintu goa. Ia pun memberanikan dirinya untuk masuk ke dalam. Namun siapa sangka ia tak sengaja menemukan salah satu batu gyoksir yang dicari-cari oleh Ouyang dan segera mengambilnya. Akan tetapi tiba-tiba akar pohon menangkapnya yang membuat ia tak bisa melepaskan diri. Sementara di luar, terlihat Mei dan Luo menjadi khawatir karena Liu sampai saat ini belum kunjung kembali dan mereka pun sepakat untuk mencari keberadaan Liu. Saat sedang mencari, Mei mendengarkan suara Liu yang meminta tolong. Saat ia ikuti, suara tersebut berasal dari dalam goa dan mereka pun segera masuk ke dalam. Namun baru saja masuk, Mei pun langsung ditangkap oleh akar pohon di sana. Mereka berdua pun merasa heran karena hanya Luo yang tidak ditangkap. Yang ternyata Luo ini bukanlah orang yang baik. Ia sudah tahu akan goa tersebut dan tidak mau melepaskan mereka berdua. Bahkan ia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Di tempat lain, terlihat Bai Li dan Kingsu ingin pamit untuk pergi dari sana dan menitipkan Liu beserta Mei untuk dijaga oleh Luo. Sebelum mereka pergi, Bai Li mendapatkan sebuah informasi dari burung miliknya. Ia pun sadar kalau ada sesuatu hal yang berbahaya yang menimpa Liu dan Mei. Oleh karena itu, ia pun segera pergi dari sana. Yang pada akhirnya keberadaan Liu dan Mei berhasil ditemukan dan di sana Bai Li seketika diserang oleh akar pohon tersebut dan bertarung melawannya. Namun ia bersama Kingsu berhasil ditangkap oleh akar pohon tersebut. Dari sinilah mereka semua mengetahui kalau gua ini merupakan markas dari milik Luo. Penyebab air di desa tiba-tiba menghilang karena semuanya itu ulah dari monster pohon di dalam gua tersebut yang menyerap sumber air sebagai makanan monster pohon ini. Setelah itu, Hong Yu turun gunung dan meninggalkan perguruan Kota Yong untuk mencari keberadaan Bai Li. Ia yang mendapatkan informasi keberadaan Bai Li segera datang ke rumah milik Luo. Di sana Luo berbohong kalau Bai Li telah pergi dari rumahnya bersama Kingsu. Namun Hong Yu tidak percaya setelah melihat pedang iblis masih berada di sana. Dikarenakan curiga, ia pun meminta Luo berkata jujur mengenai keberadaan Bai Li saat ini. Tak lama kemudian monster pohon keluar dari goa dan masih mengikat mereka semua di sana. Bahkan monster tersebut menyerang rumah warga. Kemudian Hong Yu pun datang ke sana dan membantu menyelamatkan mereka. Bai Li yang kesal ingin memusnahkan monster pohon di sana, namun Luo menghalanginya. Yang ternyata monster pohon itu merupakan kedua orang tuanya. Namun Bai Li tetap tidak peduli dan ia pun segera memusnahkannya. Singkatnya, Luo pun meminta maaf atas tindakannya hari ini. Ia pun bercerita di saat dulu kedua orang tuanya sakit parah. Ia pun mencari ke sana kemari tumbuhan obat untuk menyembuhkan orang tuanya. Namun tetap saja tumbuhan obat yang ia temukan tidak menyembuhkan penyakit orang tuanya. Lalu ia pun mencari tanaman obat lagi dan tersengaja menemukan batu gyoksir yang terkubur di dalam tanah. Berkat batu gyoksir tersebut, ia pun berhasil membuat sebuah pil sehingga kedua orang tuanya yang memakan pil tersebut bukannya menjadi sembuh, justru berubah menjadi monster. Demi menutupi dari warga sekitar, ia pun mengurung kedua orang tuanya yang sudah menjadi monster pohon di dalam goa tersebut. Sebagai permintaan maafnya, ia pun memberikan batu gyoksir kepada Bai Li dan ia pun akan bertanggung jawab mengenai sumber air yang hilang di desa itu. Singkatnya, Luo akan tinggal di dalam goa untuk mengenang kematian orang tuanya. Sebelum mereka pergi, Luo memberikan kultivasi miliknya kepada Bai Li yang dapat sedikit menekan aura iblis di tubuhnya. Hal itu biasa ia lakukan untuk menekan sifat jahat kedua orang tuanya yang telah berubah menjadi monster pohon.
Di tempat lain, Ouyang yang mendapatkan kabar dari Qian Yu yang saat ini Bibi Tong terluka dan bersama dengan dirinya. Mendengar hal itu, Ouyang menjadi murka kepada Tuan Lei karena terakhir Tuan Lei ingin mengantar Bibi Tong untuk kembali ke kota Jiandu. Sesaat Tuan Lei datang ke sana, namun Ouyang memilih diam dan tidak langsung membalaskan dendamnya. Terlihat Fei pun datang menjenguk Bibi Tong yang saat ini masih belum sadarkan diri. Karena peristiwa yang menimpa Bibi Tong pun membuat Fei menjadi sangat khawatir. Lalu ia pun menemui Bailey dan meminta bantuannya untuk mengirimkan surat kepada Lan Xing. Ia ingin bertemu dengan Lan Xing untuk menceritakan sesuatu hal kepadanya. Bailey pun mau membantunya dan ia pun menggunakan burung miliknya untuk mengirim surat tersebut. Setelah itu surat yang dikirim telah sampai ke Lan Xing. Melihat isi surat tersebut, Lan Xing ingin turun gunung, namun Fuku ingin ikut bersamanya karena selama 1 tahun sekali ia diperbolehkan ayahnya untuk keluar. Saat ini Tuan Lei membawa Ouyang ke sebuah tempat yang dimana Tuan Lei percaya salah satu dari ketiga batu gyoksir berada di tempat tersebut. Ia pun meminta Ouyang untuk menemukannya. Apabila berhasil maka ia tidak akan berurusan lagi dengan Ouyang dan melepaskannya untuk pergi. Ouyang pun berkata kalau ia akan menemukan batu gyoksir tersebut dalam beberapa hari. Di sini Ouyang terus mengikuti kemauan Tuan Lei dan mencari kesempatan untuk membalaskan dendamnya atas apa yang telah terjadi kepada Bibi Tong. Singkatnya, Lan Xing dan Fuku telah tiba dan mereka pun mengejar Mei untuk ditangkap. Karena Lan Xing mengetahui jika Mei adalah siluman rubah dan mereka pun langsung menyerangnya, yang hal tersebut membuat Mei menjadi terluka parah. Liu pun lalu datang ke sana untuk menyelamatkannya. Ia pun mengatakan kepada mereka jika Mei tidaklah jahat. Bahkan selama ini yang membantu perjalanan mereka adalah Mei. Ia pun menghalangi Lan Xing agar tidak berhasil mengejarnya. Setelah itu Liu pun memarahi tindakan mereka berdua yang telah melukai Mei. Tak lama kemudian Fei pun datang ke sana. Ia pun sangat marah karena Liu kabur dari gudang kemarin. Liu pun mengatakan kalau ia tidak ingin dinikahkan dengan Nyonya Qin karena ia saat ini mencintai Mei. Hal tersebut membuat Fei menjadi marah dan langsung menamparnya. Sehingga tamparan itu membuat Liu menjadi kecewa kepada sang kakak dan segera pergi dari sana. Setelah itu ia pun mencari Mei di bawah guyuran hujan, namun keberadaan Mei tidak ketemu. Terlihat di sana Nyonya Qin lalu menghampirinya untuk memberikan payung. Namun Liu yang melihatnya menjadi marah karena gara-gara dirinya ingin dinikahkan dengan Nyonya Qin, saat ini ia harus kehilangan Mei. Mendengar hal tersebut Nyonya Qin langsung terdiam dan merasa bersedih. Singkatnya, Bailey menceritakan kepada Lan Xing kalau Mei adalah siluman yang baik. Meskipun ia siluman, namun selama ini tidak pernah berbuat jahat dan justru selalu membantu perjalanan mereka. Mendengar hal itu, Lan Xing menjadi merasa bersalah karena sudah menyerangnya kemarin. Ia pun pergi mencari Mei untuk meminta maaf secara langsung. Melihat Mei yang terluka akibat dirinya, ia pun mencoba menyembuhkan luka tersebut. Setelah itu, Lan Xing berkata kalau Liu saat ini sedang sakit dan meminta Mei untuk segera menjenguknya. Karena bagaimanapun juga Liu sangat menyukainya, sehingga Mei yang mendengar hal itu segera menemui Liu dan kehadirannya di sana membuat Liu menjadi sangatlah senang. Sedangkan Lan Xing saat ini mencoba menyadarkan Fei kalau Liu saat ini menyukai Fei bukan Nyonya Qin. Apabila Fei tidak ingin kehilangan Liu maka ia harus menuruti kemauan Liu saat ini. Fei pun menjadi kesal karena yang disukai adiknya itu adalah siluman bukanlah manusia. Di sana Lan Xing pun menjawab jika seorang siluman bisa berubah menjadi manusia seutuhnya melalui sebuah ritual dan ia yakin Mei suatu saat nanti akan menjadi manusia. Singkatnya, Liu tak sengaja mendengarkan percakapan Lan Xing dengan Fuku, yang pada intinya Lan Xing mencurigai kalau Liu adalah adiknya karena bekas luka di tangan Liu mirip seperti adiknya yang telah hilang. Ditambah lagi Fei sudah menceritakan semuanya kalau Liu bukanlah adik kandungnya, melainkan adik angkatnya yang ditemukan oleh ayah Fei di saat perjalanan waktu dulu. Mendengar hal tersebut, Liu yang kemarin tak sengaja melihat masa lalunya juga menjadi yakin kalau Lan Xing adalah kakaknya. Di saat malam hari, ia pun menghampiri Lan Xing dan bersikap baik kepadanya dengan memberikan makanan yang cukup banyak. Di dalam hatinya, Liu berharap kalau ia memang adik kandung dari Lan Xing. Dengan begitu, ia bisa belajar bela diri di perguruan Kota Yong. Karena belum ada bukti yang kuat, Lan Xing masih belum mau menceritakan banyak mengenai masa lalunya kepada Liu. Setelah itu Lan Xing menghampiri Bailey dan tak sengaja melihat Qian Yu di sana. Sesaat Lan Xing mengingat wajah pria bertopeng yang seperti mirip dengan Qian Yu. Begitu juga dengan Qian Yu yang seketika ketakutan setelah melihat Lan Xing di sana, sehingga ia pun memilih pergi dan meninggalkan mereka.
Terlihat gelagat Qian Yu membuat kecurigaan kepada Lanseng, dan ia pun berkata kepada Bailey kalau Qian Yu seperti pria bertopeng yang ingin mencuri pedang iblis waktu itu. Demi untuk membuktikan semuanya, mereka bertiga pun ingin mengetes kebenaran tersebut dengan menyerang Qian Yu secara bersamaan. Qian Yu yang tiba-tiba diserang oleh mereka menjadi sangat terkejut dan mencoba melawannya. Di saat bertarung, sesaat Lanseng merasakan sensasi pertarungan tersebut mirip seperti waktu dulu ia melawan pria bertopeng. Yang pada akhirnya Qian Yu pun mengaku kalau dirinya adalah pria bertopeng. Ia pun bercerita waktu dulu ia membutuhkan uang dan terlilit hutang ke sana kemari. Setelah itu ia pun mendapatkan informasi mengenai sayembara. Siapapun yang bisa mencuri pedang iblis maka mereka akan mendapatkan uang yang begitu banyak. Dan orang yang mengadakan sayembara itu adalah Tuan Lei yang merupakan pemimpin dari Sekte Qing. Ia yang tak tahu apapun lalu diberikan sebuah topeng dari Tuan Lei dan segera mencuri pedang iblis tersebut, namun ia gagal mencurinya dan mereka semualah yang kemarin melawannya waktu itu. Akan tetapi ia jujur bukan dirinya pria bertopeng yang mereka cari, karena Qian Yu baru saja satu kali melakukannya dan terluka di saat bertarung melawan mereka semua. Kemudian Bailey meminta Qian Yu untuk melepaskan bajunya untuk melihat bekas luka di tangan kirinya, dikarenakan waktu dulu pria bertopeng yang membunuh Xiaolin berhasil ia lukai. Setelah dibuka, di tubuh Qian Yu tidak terdapat luka sama sekali, yang menandakan bukan Qian Yu yang melakukannya. Dari sinilah mereka semuanya sadar kalau pasukan pria bertopeng selama ini milik Tuan Lei, dan Tuan Lei merupakan orang yang ingin mencuri pedang iblis tersebut. Setelah itu Qian Yu menemui Bailey dan ia pun meminta maaf atas semuanya ini. Kalau ia tahu akan berteman dengan Bailey, maka ia tak mungkin mau mengikuti sayembara tersebut. Dan di sana Bailey yang mendengarnya pun langsung memaafkannya. Singkatnya, Qian Yu dan Lanseng berhasil menangkap salah satu murid dari Tuan Lei. Dan murid itu mengaku kalau pasukan pria bertopeng merupakan para murid dari Tuan Lei. Ia tidak tahu alasan kenapa Tuan Lei memerintahkannya untuk mencuri pedang iblis. Di sini ia juga berkata kalau saat ini Ouyang sedang disandra dan pergi ke sebuah gunung untuk mendapatkan salah satu dari ketiga batu giok iblis. Dengan mendapatkan informasi itu, Lanseng pun segera membuatnya pingsan di sana. Terlihat Bailey bersama lainnya saat ini ingin menyusul Ouyang. Kemudian Lanseng langsung menunjukkan topeng yang biasa dipakai untuk mencuri pedang iblis, yang dimana pria bertopeng yang menyerang mereka merupakan anak buah dari Tuan Lei. Khawatir akan keselamatan Ouyang, mereka pun bergegas masuk ke dalam. Dan tak lama setelah itu Liu bersama Mei juga datang ke sana. Dikarenakan mengetahui teman-teman mereka telah masuk ke dalam, membuat Liu juga ingin masuk ke sana dan meminta Mei untuk menunggunya. Karena Liu tak memiliki aura bela diri di tubuhnya, ia pun dengan mudah masuk ke dalam dan menemukan sebuah rumah yang tak layak huni. Sesaat ia pun bertemu dengan seorang wanita berbaju merah yang tiba-tiba ingin menyerangnya. Wanita itu ternyata roh bergentayangan yang ingin balas dendam. Dan melihat hal itu, Liu di sana ia teringat dengan kekasihnya yang dulu pernah membunuhnya, yang dimana wajah mereka sama persis. Namun Liu berkata kalau ia bukanlah kekasih dari wanita tersebut. Tak lama kemudian Bailey bersama yang lainnya datang ke sana dan segera menolong Liu. Menyadari kalau Liu bukanlah kekasih yang membunuhnya waktu dulu, ia pun seketika menjadi sadar. Dan saat ini kebenciannya telah mengubah dirinya menjadi roh bergentayangan, bahkan membunuh banyak orang, yang seketika tubuhnya berubah menjadi batu giok sihir yang ketiga. Saat ini ketiga batu giok sihir berhasil mereka dapatkan. Di saat masuk lebih dalam, mereka pun bertemu dengan Ouyang, yang saat itu dipaksa oleh Tuan Lei untuk menemukan keberadaan batu giok sihir yang ketiga, tanpa Tuan Lei sadari kalau batu giok itu telah berhasil ditemukan oleh Bailey dan kawan-kawan terlebih dahulu, sehingga mereka pun bertarung di sana untuk menyelamatkan Ouyang. Karena terdesak, Tuan Lei segera kabur dari sana. Sesaat batu giok terlempar dan didapatkan oleh Ouyang. Singkatnya mereka pun kembali ke kota Jiandu dan sedang memikirkan cara untuk menemukan Jianing yang saat ini telah hilang. Bahkan mereka juga memikirkan strategi untuk melawan Tuan Lei dan menjaga ketiga batu giok sihir saat ini.
Di tempat lain, Liu dihampiri oleh Nyonya Qin. Di sana Nyonya Qin meminta maaf atas semua yang terjadi saat ini. Ia pun tahu Liu tak mencintainya, maka dari itu ia akan kembali dan tidak akan mengganggu dirinya lagi. Sesaat Liu mengembalikan batu jimat miliknya, yang ternyata jimat itu adalah miliknya Nyonya Qin. Di saat mereka kecil, Liu pernah menyelamatkannya, dan Nyonya Qin menghadiahkan jimat itu untuk Liu karena mereka tak pantas memilikinya. Liu pun mengembalikan jimat itu kepada Nyonya Qin. Setelah itu, Fei pun memberikan informasi kepada Ouyang kalau Bibi Tong sudah sadar dari komanya. Mendengar hal itu, Ouyang pun menjadi sangatlah senang. Setibanya di kamar, Sun Feng telah berada di sana, dan Bibi Tong yang sebelumnya sudah sadar saat ini pingsan kembali. Melihat hal tersebut, Fei pun mencurigainya karena sebelumnya Bibi Tong telah sadar. Namun di saat Sun Feng berada di sana, Bibi Tong menjadi pingsan kembali. Sun Feng pun mencoba membela dirinya dengan mengatakan kalau ia juga tidak tahu apapun. Setelah itu, Ouyang pun mengajak mereka untuk berbicara sesuatu hal, yang intinya Ouyang berniat menggunakan ketiga batu giok sihir tersebut untuk menghapus aura iblis di dalam tubuh Bailey, namun tidak menutup kemungkinan dirinya gagal. Oleh karena itu, ia akan melakukan segala hal demi menyembuhkan Bailey. Maka dari itu, Ouyang menginginkan mereka semua merahasiakan cerita ini kepada Bailey karena takut Bailey tidak akan setuju. Di malam harinya, ia pun menemui Ouyang dan tidak setuju dengan rencana yang ia buat karena dapat membahayakan nyawanya. Ouyang tak ada pilihan lain selain melakukan semuanya itu, dan itu semua dilakukannya demi keselamatan Bailey. Keesokan harinya, Sun Feng yang telah menguping justru membocorkan rahasia tersebut dan mengatakan Ouyang akan terluka apabila ritual penghapusan aura iblis di tubuh Bailey dilakukan menggunakan batu giok sihir. Dan mendengar hal tersebut, tentu saja Bailey tidak setuju. Tak lama kemudian, Ouyang pun datang ke sana. Karena telah mengetahui rahasia itu, Bailey membatalkan niatnya untuk menghapus aura iblis di tubuhnya menggunakan batu giok sihir karena ia tak mau keselamatan Ouyang menjadi terancam gara-gara menolong dirinya. Setelah Bailey pergi, Ouyang pun memarahi Sun Feng karena telah menceritakan semuanya kepada Bailey. Di sini Sun Feng sengaja melakukan hal tersebut karena ia tak ingin kehilangan Ouyang untuk kedua kalinya. Tak lama kemudian, Fei pun menghampiri Lan Xing dan Bailey. Di sana ia bercerita kalau Bibi Tong di saat tersadar sempat mengatakan kalau Sun Feng yang mereka temui saat ini adalah Jianing yang sedang menyamar. Tentu saja mereka pun sangatlah terkejut akan kebenaran itu. Dan demi untuk membuktikannya, mereka berdua menangkap Chen karena Chen merupakan anak buah dari Sun Feng. Karena terus diancam, Chen pun berkata jujur kalau memang benar Sun Feng yang mereka temui saat ini adalah Jianing yang merupakan tuannya. Terkuak sudah semua kebenaran, dan Jianing yang mereka cari selama ini ternyata berada di dekat mereka. Kemudian mereka berdua pun segera menemui Ouyang untuk menceritakan semua kebenaran tersebut. Namun di sini Ouyang tidak percaya dengan ucapan mereka berdua, dan ia yakin Sun Feng yang ditemuinya saat ini adalah yang asli. Kemudian ia pun pergi ke pasar untuk jalan-jalan sambil menenangkan pikirannya. Dan sesaat anak buah dari Tuan Lei memanggilnya untuk bertemu dengan Tuan Lei. Karena saat ini Sun Feng telah disandra oleh Tuan Lei. Mendengar hal itu, Ouyang pun menjadi panik dan akan segera pergi menemui Tuan Lei. Dan terlihat dari kejauhan, Lan Xing mendengarkan percakapan dari mereka. Singkatnya, di saat Ouyang ingin pergi, mereka seketika semua telah menunggu di depan dan berencana untuk ikut membantunya. Di tempat lain, Mei pun segera mengabarkan kepada Liu kalau teman-teman mereka saat ini telah pergi tanpa bilang apapun kepadanya, dan Liu yang tak ingin ditinggal berencana untuk pergi menyusul. Yang pada akhirnya Liu berhasil menyusul mereka. Ia pun marah karena selalu ditinggal di saat mereka sedang menjalankan sebuah misi, dan karena Liu berada di sana, mereka pun membuat kelompok. Terlihat Ouyang berjalan memasuki sebuah goa untuk bertemu dengan Tuan Lei, dan setelah itu pasukan penjaga di sana diserang oleh Qian Yu dengan memberikan kesempatan kepada Bailey dan yang lainnya agar bisa menyusul masuk. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka pun dikejutkan dengan mekanisme jebakan di dalam goa tersebut, sehingga Ouyang terjebak sendirian di dalam sebuah ruangan. Mereka semua pun melanjutkan perjalanan untuk mencari cara mengeluarkan Ouyang. Namun seketika jebakan di goa itu bekerja dan mereka semua akan dihimpit oleh tembok besar di sana. Untung saja King Su tak sengaja menemukan sebuah kunci yang dapat menghentikan mekanisme jebakan tersebut, dan mereka semua pun berhasil selamat. Belum selesai dengan semuanya itu, saat ini mereka kembali diserang oleh jebakan berupa bola api.
Setelah berhasil selamat dan terasa cukup aman, sesaat Liu tak sengaja menginjak sesuatu hal dan seketika mereka terperosok ke dalam sebuah lubang besar yang mempertemukan mereka dengan patung prajurit. Tak ingin terjebak kembali, mereka segera mencari pintu keluar. Namun tiba-tiba patung itu seketika hidup dan menyerang mereka semua. Setelah itu pintu itu pun berhasil terbuka dan Lan Sheng yang sedang melawan para prajurit meminta mereka untuk segera pergi dari sana, sedangkan ia akan menahan prajurit tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ningali film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.